Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTubeku. Senang banget kalian bisa mampir. Supaya kita bisa terus belajar bareng, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Ayo kita bahas sekarang tentang masa muda adalah waktu yang penuh warna, terutama saat bicara soal cinta. Tapi, seringkali perasaan ini menjadi jebakan yang menghambat potensi diri jika tidak dikelola dengan tepat. Hari ini kita akan membahas bagaimana menata hati agar tidak salah langkah dan mengubah energi muda menjadi produktivitas yang luar biasa. Kakak Xiao. Halo sahabat edukasi, balik lagi sama aku Kakak Xiao. Wah, hari ini atmosfernya beda banget ya. Topik kita kali ini itu berat tapi nikmat, yaitu soal cinta. Tapi, kita nggak bakal bahas dari sisi galaunya aja, kita bakal bahas dari kacamata masa depan. Karena jujur aja nih, banyak banget teman-teman kita yang prestasinya anjlok atau bahkan masa depannya suram cuma gara-gara salah naruh hati. Kakak Xiao. Nah, di depan aku sekarang sudah ada tamu yang spesial banget. Beliau ini adalah benteng pertahanan buat anak muda di Jawa Barat supaya nggak salah jalan. Selamat siang Pak Arya Sukma Bayanata. Beliau adalah Direktur WPO Jawa Barat dan juga sosok di balik Peace Academy. Halo Pak Arya, apa kabarnya hari ini? Pak Arya, halo Kakak Xiao. Alhamdulillah, kabar baik dan selalu semangat. Apalagi kalau diajak bicara soal anak muda, rasanya energi saya itu seperti di-recharge terus. Terima kasih ya sudah mengajak saya ngobrol di sini. Kakak Xiao. Sama-sama Pak. Pak Arya, aku penasaran nih. Bapak kan lewat Peace Academy itu sering banget masuk ke sekolah-sekolah, ketemu ribuan siswa dengan karakter beda-beda. Secara garis besar, gimana sih Bapak melihat kondisi mental anak muda sekarang, terutama kaitannya dengan urusan asmara? Apakah benar cinta itu sekarang jadi masalah utama yang Bapak temukan di lapangan? Pak Arya, betul sekali Kakak Xiao. Kalau saya boleh jujur, di lapangan itu masalah asmara ini seperti fenomena gunung es. Kelihatannya cuma soal putus cinta atau gebetan, tapi di bawahnya itu efeknya merembet kemana-mana. Saya sering menemukan siswa yang tadinya aktif di organisasi, tiba-tiba menghilang. Pas diselidiki, ternyata karena dilarang pacarnya atau lagi galau berat. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak yang lari ke pelarian instan seperti mulai merokok, bolos sekolah, sampai ke arah kenakalan remaja yang lebih serius. Kakak Xiao. Wah, sampai segitunya ya Pak. Berarti ini bukan cuma soal baper-baperan biasa. Tapi Pak, kenapa sih di usia remaja atau kaula muda ini, urusan cinta itu rasanya kayak hidup dan mati? Kenapa kita sering banget salah langkah di fase ini? Pak Arya, itu karena di usia ini emosi memang sedang di puncak-puncaknya, tapi kontrol diri atau self-regulationnya belum matang. Di Peace Academy, kami sering bilang kalau anak muda itu punya mesin Ferrari, tapi rem sepeda. Larinya kencang, nafsunya besar, ingin taunya tinggi, tapi remnya belum pakem. Tanpa arah yang jelas atau mentor yang mengarahkan, mereka pikir cinta itu adalah segalanya. Mereka belum sadar kalau di luar sana ada dunia yang jauh lebih besar yang butuh energi mereka. Kakak Xiao, mesin Ferrari tapi rem sepeda. Analoginya dapet banget sih itu Pak. Jadi intinya mereka punya tenaga besar tapi nggak tahu cara ngeremnya ya. Terus Pak, kalau kita bicara soal salah langkah, tanda-tanda awal kalau seorang anak muda sudah mulai salah jalan dalam urusan asmara itu kayak gimana sih Pak? Supaya teman-teman yang dengerin bisa langsung self-check nih. Pak Arya, tanda paling sederhana adalah kehilangan jati diri. Kalau kamu sudah mulai meninggalkan hobi yang kamu suka, menjauh dari teman-teman yang membawa pengaruh baik, atau berani berbohong kepada orang tua hanya demi pasangan, itu adalah lampu merah. Di WPO, kami melihat banyak kekerasan remaja berawal dari sini. Rasa memiliki yang berlebihan atau posesif yang salah arah bisa berubah jadi obsesi. Kalau sudah obsesi, rasa damai atau peace yang kami usung itu hilang, berganti jadi rasa takut dan tekanan. Kakak Xiao, wah menarik banget tadi poin soal kehilangan jati diri. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi nih Pak Arya,
Aku perhatikan banyak teman-teman kita yang sepertinya gampang banget tumbang mentalnya. Baru diputusin sedikit, galaunya kayak kiamat. Baru di ghosting, langsung merasa nggak berharga. Apakah ini ada hubungannya dengan latar belakang keluarga atau cara kita bersosialisasi sekarang yang lebih banyak di dunia maya? Pak Arya? Tepat sekali, Kakak Xiao. Ini yang sering saya tekankan saat mengisi seminar di sekolah-sekolah. Akar masalahnya ada 3. Rapuhnya pendidikan keluarga, kurangnya sosialisasi nyata, dan candu dunia digital. Banyak anak muda sekarang itu tumbuh tanpa basic pendidikan karakter yang kuat di rumah. Komunikasi dengan orang tua hambar, akhirnya mereka mencari validasi atau kasih sayang di luar secara ugal-ugalan. Mereka pikir pasangan adalah satu-satunya tempat curhat dan sandaran hidup. Kakak Xiao, jadi karena di rumah nggak dapat kehangatan, mereka jadi haus banget akan perhatian di luar ya Pak. Terus soal dunia digital ini, gimana hubungannya sama mental yang lemah tadi? Pak Arya, dunia digital itu menciptakan ilusi Kakak Xiao. Di media sosial, semua orang kelihatan bahagia, hubungannya kelihatan sempurna. Anak muda kita jadi sering membandingkan hidupnya yang biasa saja dengan hidup orang lain yang tampak luar biasa. Akibatnya apa? Mereka jadi nggak tahan banting. Mereka terbiasa dengan hal-hal instan, pengen dicintai secara instan, pengen bahagia secara instan. Begitu ada konflik sedikit dalam hubungan asmara, mereka nggak punya daya tahan mental atau resilience untuk menghadapinya. Kakak Xiao, bener banget Pak. Apalagi sekarang apa-apa diposting ya. Galau dikit bikin status, berantem dikit lari ke story. Efeknya jadi kayak drama yang nggak habis-habis. Tapi Pak, kalau soal kurangnya sosialisasi nyata, bukannya anak muda sekarang itu paling jago ya kalau soal nongkrong atau meet up. Pak Arya, nah ini salah kaprahnya. Mereka nongkrong bareng tapi masing-masing sibuk sama HP-nya. Mereka kehilangan kemampuan untuk berempati, membaca situasi, dan berkomunikasi secara mendalam secara tatap muka. Padahal, lewat sosialisasi nyata itulah mental kita ditempa. Kita belajar ditolak, belajar beda pendapat, belajar kerjasama. Karena mereka lebih fokus ke dunia digital, mereka jadi antisocial yang berkelompok. Akibatnya, saat menghadapi masalah cinta yang nyata, mereka gagap dan akhirnya mengambil langkah pendek yang merugikan diri sendiri. Kakak Xiao, jadi ibaratnya mereka jago di layar tapi cupu di dunia nyata ya Pak. Ini bahaya banget sih, karena kalau mental sudah lemah sejak dari akarnya, urusan apapun, nggak cuma cinta, pasti bakal gampang bikin mereka jatuh ke hal-hal negatif seperti yang Bapak bilang tadi, narkoba atau kenakalan remaja. Pak Arya, betul. Di Peace Academy, kami sering menemukan anak yang terjerumus narkoba itu awalnya karena merasa kosong. Kosong karena nggak ada komunikasi di rumah, kosong karena nggak punya teman nyata yang berkualitas, dan kosong karena jiwanya habis tersedot dunia digital. Mereka salah langkah mencari isi lewat jalan yang merusak. Inilah yang ingin kami perbaiki, kita ingin ajak mereka balik lagi ke akarnya, perbaiki hubungan dengan keluarga, dan mulai berani bersosialisasi secara nyata. Kakak Xiao, tadi Bapak sebut soal kekosongan jiwa. Aku jadi terpikir satu hal lagi nih Pak. Sepertinya kekosongan itu juga terjadi karena kita kehilangan pegangan, yaitu norma-norma yang dulu dijaga ketat. Sekarang rasanya norma agama, susila, sampai kesopanan itu sudah mulai luntur. Apakah ini juga yang bikin anak muda jadi gampang diintimidasi atau malah jadi berontak secara psikis? Pak Arya, inilah titik kritisnya Kakak Xiao. Kita sedang mengalami krisis identitas karena hilangnya pelaksanaan norma secara nyata. Norma itu kan sebenarnya pagar pelindung. Ketika pagar ini roboh, pintu masuk ke jurang nestapa terbuka lebar. Lihat saja sekarang, norma agama yang seharusnya mengajarkan kedamaian dan toleransi seringkali hilang. Jangankan dengan yang beda keyakinan, sesama pemeluknya saja sudah mulai hilang rasa saling menghargainya. Kakak Xiao, betul banget Pak, di media sosial aja saling serang, saling hujat. Terus gimana dengan norma susila dan kesopanan yang Bapak bilang tadi sudah jadi barang langka? Pak Arya, norma susila seolah sudah punah, dan kesopanan kini jadi barang mewah.
Anak muda sekarang banyak yang merasa kalau bebas itu artinya tanpa aturan. Padahal, ketika norma kesopanan hilang, rasa hormat kepada orang tua dan sesama juga hilang. Efek psikisnya luar biasa, Kakak Xiao. Tanpa norma, mental mereka jadi tidak punya standar benar dan salah yang kuat. Akhirnya mereka mudah sekali diintimidasi oleh lingkungan yang buruk, atau sebaliknya mereka memberontak secara destruktif karena merasa tidak punya pegangan moral. Kakak Xiao, berarti ini alasannya kenapa banyak yang salah langkah tadi ya Pak? Karena mereka nggak punya filter lagi. Kalau norma susila dan kesopanan sudah dianggap kuno, ya mereka bakal merasa sah-sah saja melakukan apapun atas nama cinta atau pergaulan, meskipun itu merusak diri sendiri. Pak Arya, tepat. Di Peace Academy, saya sering katakan saat norma-norma ini ditinggalkan, yang tersisa hanyalah ego dan nafsu. Disitulah pintu masuknya narkoba, seks bebas, hingga kekerasan. Mereka merasa berontak itu keren, padahal mereka sebenarnya sedang menjerumuskan diri ke dalam jurang. Mereka tidak sadar bahwa norma itu bukan untuk mengekang, tapi untuk menjaga, agar mereka tetap punya harga diri dan mental yang tangguh. Kakak Xiao, jadi bisa dibilang, krisis mental yang kita bahas tadi sebenarnya adalah dampak dari kekosongan norma ini ya Pak. Kita jadi generasi yang mudah goyah karena pondasi nilainya sudah keropos. Pak Arya, betul sekali. Itulah tugas berat kita semua. Mengembalikan norma-norma ini bukan dengan cara yang kaku atau menggurui, tapi dengan memberi contoh nyata dan pemahaman bahwa hidup dengan norma itu jauh lebih terhormat dan membahagiakan. Kakak Xiao, Pak Arya, tadi Bapak bahas soal jurang nestapa. Aku punya data yang bikin merinding nih. Sepanjang 2024 sampai awal 2026 ini, angka bunuh diri di kalangan remaja kita itu naik tajam, bahkan menembus ribuan kasus. Belum lagi urusan hamil duluan yang bikin ribuan pelajar harus putus sekolah tiap tahunnya. Ini kan tandanya alarm darurat kita sudah bunyi keras banget ya Pak. Pak Arya, betul sekali Kakak Xiao. Data itu adalah bukti nyata dari apa yang kita bahas tadi. Ketika norma hilang dan mental rapuh, pilihannya cuma dua bagi remaja kita. Kalau tidak menyakiti orang lain, lewat tawuran dan narkoba, mereka akan menyakiti diri sendiri, lewat bunuh diri. Di Jawa Barat, kami di WPO melihat sendiri bagaimana kasus narkoba jenis obat-obatan murah itu sudah masuk ke level SMP. Mereka mencari pelarian dari rasa kosong yang kita bahas tadi, Kakak Xiao. Dan yang paling menyedihkan, tawuran sekarang bukan cuma soal setia kawan, tapi sudah sampai pakai air keras dan senjata tajam yang mematikan. Kayaknya rasa kemanusiaan dan norma kesopanan tadi memang sudah benar-benar terkikis ya. Pak Arya, itulah kenapa Peace Academy hadir. Kita tidak bisa diam saja melihat data ini terus meningkat tiap tahun. Kita harus memutus rantai ini mulai dari akarnya. Perbaikan mental dan pengembalian fungsi norma di tengah keluarga dan sekolah. Jika tidak, data di tahun-tahun depan akan jauh lebih mengerikan dari sekarang. Pak Arya, betul Kakak Xiao. Akar dari semua data mengerikan yang kita bahas tadi adalah hati yang patah. Banyak kaula muda kita merasa tidak punya tujuan, sense of belonging, sehingga mereka salah langkah. Kalau hatinya sudah kosong, mau dikasih nasihat logika seperti apapun, tidak akan masuk. Kakak Xiao, jadi Pak, kalau kita bicara struktur, apa sih yang harus dilakukan secara mandiri oleh anak muda ini? Bukan cuma nunggu bantuan pemerintah atau sekolah, tapi langkah nyata dari mereka sendiri? Pak Arya, berdasarkan analisis problematika remaja saat ini, berikut adalah langkah-langkah sistematis yang harus diambil oleh kaula muda untuk keluar dari jurang nestapa. 1. Self-awareness, audit lingkaran. Dalam masalah hati seringkali bermula dari perbandingan sosial. Kaula muda harus berani melakukan audit digital dan sosial. Aksi, unfollow akun yang membuat merasa kurang dan menjauhi teman yang menormalisasi kekerasan atau obat-obatan. Jangan takut merasa sendirian, karena sendirian lebih aman daripada di lingkungan yang merusak. 2. Emotional literacy, menamai rasa sakit. Banyak yang lari ke narkoba atau tawuran karena tidak tahu cara mengekspresikan emosi. Aksi, mulai belajar menamai emosi.
Saya bukan mau tawuran, saya hanya sedang merasa tidak dihargai di rumah. Dengan mengetahui nama emosinya, langkah yang diambil tidak akan lagi salah langkah yang bersifat fisik. 3. Finding a purpose, mencari jangkar hidup. Menurut data psikologi perkembangan, remaja butuh pengakuan. Jika tidak didapat dari prestasi, mereka mencarinya dari sensasi, kriminalitas. Aksi, alihkan energi ke komunitas yang produktif, olahraga, seni, atau aktivisme sosial. Di Peace Academy, kita mengajarkan bahwa menjadi pahlawan itu lewat karya, bukan lewat tajamnya senjata. 4. Digital resilience, membatasi narasi negatif. Algoritma sering menggiring remaja ke konten keputusasaan, doomerism. Aksi, mengatur waktu layar, screen time. Kaula muda perlu kembali ke dunia nyata, menyentuh tanah, mengobrol tatap muka, dan menyadari bahwa realitas tidak seburuk apa yang ada di layar HP. Pak Arya. Jadi Kakak Xiao, strukturnya jelas. Perbaiki cara melihat diri sendiri, pilih lingkungan yang mendukung, lalu cari wadah untuk berkarya. Kalau 3 ini jalan, salah langkah itu bisa kita minimalisir. Kakak Xiao. Mengangguk mantap. Luar biasa. Jadi intinya, hati itu adalah mesinnya. Kalau mesinnya sudah dibenahi dan diisi bahan bakar yang benar, langkah kakinya nggak akan nyasar ke arah yang salah lagi ya, Pak. Kakak Xiao. Mengetuk meja pelan, suaranya terdengar serius. Pak Arya, tadi Bapak bahas soal struktur pembenahan. Saya mau kita lebih membumi deh. Karena buat anak muda sekarang, kata pembenahan itu kedengarannya kayak tugas sekolah yang berat. Kalau kita bedah soal masalah hati dan salah langkah, gimana Bapak membedahnya di depan mereka? Pak Arya, bersandar ke kursi, suara tenang namun berwibawa. Gini, Kakak Xiao, kita harus jujur dulu. Masalah hati itu akarnya adalah kekosongan makna. Anak muda sekarang bukan kurang informasi, mereka justru kelebihan informasi tapi kekurangan pegangan. Akhirnya hati mereka gampang goyah. Langkah pertama dalam struktur kita adalah audit frekuensi. Kakak Xiao, audit frekuensi? Wah, istilah baru nih. Maksudnya gimana, Pak? Pak Arya, hati itu seperti spons, Kak. Dia menyerap apa yang paling sering kita dengar dan lihat. Kalau tiap hari yang ditonton adalah konten provokasi, glorifikasi tawuran, atau gaya hidup mewah yang nggak masuk akal, ya hati itu akan salah langkah karena merasa hidupnya nggak cukup. Struktur pertamanya adalah berani bilang cukup pada lingkungan yang meracuni mental. Kakak Xiao. Oke, jadi semacam detoksifikasi lingkungan ya. Terus setelah lingkungan bersih, langkah selanjutnya apa? Pak Arya. Langkah kedua adalah pemetaan emosi. Ini yang sering kita ajarkan di Peace Academy. Banyak anak muda yang ikut tawuran atau pakai obat itu sebenarnya bukan karena jahat, Kak. Tapi karena mereka nggak tahu cara bilang, gue lagi sedih atau gue lagi merasa nggak berguna. Karena nggak tahu cara mengolah emosi itu, pelariannya jadi fisik. Mereka pilih salah langkah, karena itu yang paling gampang dilakukan. Kakak Xiao. Berarti kita harus kasih tahu mereka kalau merasa rentan itu manusiawi ya, Pak. Bukan malah lari ke hal negatif. Pak Arya. Tepat. Dan struktur puncaknya adalah membangun jangkar. Anak muda itu energinya besar, Kak. Kalau nggak dikasih wadah buat jadi pahlawan di bidang positif, entah itu olahraga, seni, atau sosial, mereka akan cari panggung lain yang destruktif. Struktur pembenahan ini harus kolektif. Hati yang tenang, emosi yang terpetakan, dan wadah yang tepat. Kakak Xiao tersenyum. Dengerin Pak Arya ngomong gini, saya jadi mikir, kita ini sebenarnya lagi jualan kedamaian dalam diri ya, Pak. Bukan cuma narasi damai di permukaan. Pak Arya, betul. Karena perdamaian dunia itu nggak akan pernah ada kalau hati anak mudanya masih perang sama diri sendiri. Kalau hatinya sudah selesai dengan dirinya, mereka nggak akan punya waktu buat nyakitin orang lain pakai air keras atau senjata tajam. Kakak Xiao, luar biasa. Nah, pendengar, itu tadi struktur pembenahan dari Pak Arya. Audit lingkungan, kelola emosi, dan cari wadah. Singkat padat, tapi kalau dijalanin, ini bisa menyelamatkan satu generasi. Kakak Xiao. Oke Pak, struktur pembenahan tadi sudah kita bedah.
tapi mari kita bicara jujur. Anak muda itu paling malas kalau cuma dikasih teori. Mereka butuh solusi yang bisa dijahit langsung ke hidup mereka besok pagi. Kalau tadi Bapak bilang akarnya adalah masalah hati dan salah langkah, apa solusi konkret secara sistemis dan personal yang bisa kita tawarkan? Pak Arya. Betul, Kakak Xiao. Kita butuh solusi yang taktis. Di Peace Academy, kami merumuskan solusi ini dalam 3 pilar yang saling mengunci. Kita sebut saja ini sebagai 3 kunci pemutus rantai. Segmen, solusi taktis untuk generasi Z dan Alpha. Pak Arya. Solusi pertama adalah literasi emosi digital. Anak muda kita harus diajarkan bahwa apa yang mereka lihat di layar adalah curated reality, bukan reality. Solusinya, sekolah dan keluarga harus mulai mengajarkan teknik pause. Sebelum bertindak karena emosi, entah itu mau bales komen bully atau ikut-ikutan tawuran karena diajak di grup, berhenti 10 detik. Tanyakan, apakah ini saya yang mau atau ego saya yang lagi dipancing? Kakak Xiao, menarik teknik pause, tapi gimana dengan solusi buat mereka yang sudah terlanjur masuk ke jurang itu, yang sudah terjerat narkoba obat-obatan murah atau lingkaran tawuran? Pak Arya, itu masuk ke solusi kedua, restorative circle. Lingkaran pemulihan. Kita nggak bisa pakai solusi hukuman saja. Kalau anak tawuran cuma dikeluarkan dari sekolah, mereka justru punya waktu 24 jam untuk jadi pelaku kriminal yang lebih ahli. Solusinya, kita harus ganti sistem sanksi dengan sistem kontribusi. Di WPO, kita dorong anak-anak yang salah langkah ini untuk terjun langsung ke kegiatan kemanusiaan. Biarkan mereka melihat penderitaan orang lain yang lebih nyata. Rasa empati yang bangkit itu adalah obat paling ampuh buat membenahi hati yang keras. Kakak Xiao, jadi energinya nggak dipadamkan tapi dialihkan ya Pak, dari ngerusak jadi membangun. Pak Arya, tepat. Dan solusi ketiga yang paling krusial secara sistemis adalah peer-to-peer mentorship. Anak muda lebih dengerin temannya daripada dengerin saya atau bapak mereka. Solusinya, kita harus mencetak duta damai di tiap sekolah atau tongkrongan. Anak-anak yang punya social capital tinggi, yang keren, tapi punya prinsip anti kekerasan. Kalau si pentolan tongkrongan sudah bilang tawuran itu norak, anak-anak lain akan ikut. Kita harus memenangkan narasi di level akar rumput. Kakak Xiao mengangguk-angguk. Berarti solusinya bukan cuma melarang, tapi mengganti budaya ya Pak? Dari budaya siapa yang paling jagoan, jadi siapa yang paling bermanfaat. Pak Arya, persis. Dan satu lagi, Kakak Xiao, untuk para orang tua, berhentilah menuntut anak jadi juara dalam hal nilai akademis saja, tapi mulailah apresiasi mereka saat mereka berhasil mengelola amarah atau menunjukkan kejujuran. Itu solusi paling dasar di tingkat keluarga. Kakak Xiao. Wah, ini penutup segmen yang daging banget, Pak. Jadi buat teman-teman di luar sana, pause sebelum bertindak, alihkan energi ke kontribusi, dan jadilah pengaruh positif buat lingkungan sekitar. Kakak Xiao tersenyum tipis sambil menatap kamera. Pak Arya, kita sudah bahas tawuran, narkoba, sampai kesehatan mental. Tapi ada satu medan perang lagi yang sering banget bikin kaum muda kita kehilangan arah, bahkan sampai putus sekolah atau kehilangan masa depan. Apalagi kalau bukan soal percintaan. Banyak yang bilang cinta itu buta, tapi kalau di level remaja, seringkali bukan cuma buta, tapi mati lampu total. Gimana Pak Arya melihat ini sebagai bagian dari struktur pembenahan hati? Pak Arya mengangguk setuju. Ini poin krusial Kakak Xiao. Banyak salah langkah fatal bermula dari hubungan yang tidak sehat. Berdasarkan data dan pendekatan di Peace Academy, kita harus memberikan kesimpulan strategis agar anak muda tidak hancur karena cinta yang salah. Kita bisa rangkum dalam beberapa poin detail. Kesimpulan strategis, panduan cerdas bercinta bagi kaula muda. Berikut adalah rangkuman terperinci untuk mencegah salah langkah dalam percintaan. 1. Membedakan cinta dengan validasi diri. Masalah, banyak remaja mencari pacar hanya untuk mengisi kekosongan hati atau agar merasa dianggap oleh lingkungan. Ini adalah akar dari ketergantungan emosional yang tidak sehat. Solusi, selesaikan masalah dengan diri sendiri dulu.
Kamu harus merasa utuh sebagai individu sebelum berbagi hidup dengan orang lain. Pacaran bukan cara untuk sembuh, tapi cara untuk berbagi kebahagiaan. 2. Menetapkan boundaries, batasan, sejak awal. Masalah, banyak yang merasa kalau sudah sayang berarti milik seutuhnya, termasuk kontrol atas privasi, waktu, bahkan fisik. Solusi, harus ada batasan yang jelas. Cinta yang sehat tidak akan memintamu mengorbankan pendidikan, menjauhi keluarga, atau melakukan hal-hal yang melanggar norma agama dan hukum. Jika seseorang memintamu membuktikan cinta dengan hal-hal yang merusak masa depanmu, itu bukan cinta, itu eksploitasi. 3. Waspadai love bombing dan manipulasi. Masalah, kaula muda sering terjebak dengan perhatian yang berlebihan di awal, hujan pujian dan hadiah, yang ternyata adalah cara untuk mengontrol perilaku mereka di kemudian hari. Solusi, gunakan logika, bukan hanya perasaan. Perhatikan bagaimana pasanganmu memperlakukan orang lain, pelayan, orang tua, atau teman. Jika dia kasar pada orang lain tapi manis padamu, itu adalah red flag, tanda bahaya yang nyata. 4. Investasi masa depan lebih utama dari investasi perasaan. Masalah, terlalu banyak waktu habis untuk galau atau bertengkar, sehingga energi untuk belajar dan berkarya habis tak bersisa. Solusi, jadikan pasangan sebagai partner tumbuh, bukan penghambat laju. Jika hubunganmu membuat prestasimu turun atau membuatmu malas, artinya kamu sedang berada di jalur yang salah. 6. Edukasi. Konsekuensi jangka panjang. Masalah, kurangnya pemahaman soal risiko jangka panjang, seperti kehamilan di luar nikah atau penyakit menular karena hanya mengejar kesenangan sesaat. Solusi, berpikirlah 10 tahun ke depan. Jangan pertaruhkan cita-cita yang sudah disusun belasan tahun hanya untuk pembuktian cinta yang sifatnya sementara. Pak Arya. Jadi kesimpulannya, Kakak Xiao, cinta bagi anak muda harusnya jadi tambahan energi, bukan penguras energi. Kalau kamu merasa lebih sering menangis, takut, atau tertekan daripada merasa tenang, itu tandanya kamu harus segera putar balik. Kakak Xiao, setuju Pak, jangan sampai atas nama sayang, kita justru menghancurkan diri sendiri. Ingat ya kawan-kawan, pasangan bisa datang dan pergi, tapi masa depan dan harga diri kamu adalah tanggung jawab kamu seutuhnya. Pak Arya, betul, jagalah hatimu sebelum kamu menyerahkannya kepada orang lain. Karena hati yang kuat tidak akan mudah terjebak dalam cinta yang salah. Kakak Xiao, luar biasa. Pak Arya, terima kasih banyak untuk sesi hari ini. Benar-benar membedah dari akar sampai ke solusinya. Pendengar, semoga obrolan ini jadi pengingat buat kita semua.